Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ma'murati. Ada yang ada tulisan itu, ada yang tidak ada. Ada yang langsung babul ikhlasi wa ihdorin niyat. Karena kitab Riyadhus Shalihin terbagi dua bagian, yaitu bagian pertama adalah tentang pembahasan perkara-perkara yang menjadi perintah buat kita untuk dilaksanakan. Nanti yang kedua adalah namanya Kitabul Manhiyat, yaitu tentang apa? Penjelasan perkara-perkara yang harus kita tinggalkan. Jadi dari hadis Rasul yang memang perkara itu harus kita tinggalkan. Nah, kali ini apa? Yang seharusnya seyogianya kita apa ya? Kita laksanakan. Ya. Kitabul Ma'murati, ada yang ada tulisan itu, ada yang langsung babul ikhlasi wa ihdorin niyati. Kitabul Ma'murati bermula ini yaitu kitab yang menjelaskan tentang perkara yang diperintah. Kitabul Ma'murati bermula ini yaitu kitab menjelaskan tentang perkara yang diperintah. Babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al barizati wal khafiyati. Babul ikhlasi ay hadza babu fi bayanil ikhlas. Bermula ini yaitu bab yang menjelaskan tentang ikhlas wa ihdarin niyati, dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali, di dalam semua perbuatan-perbuatan, wal aqwali, dan perkataan-perkataan, qaul tadi akmal, qaul, wal ahwali, dan keadaan-keadaan. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di setiap atau di semua perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita, wal ahwali, dan di dalam keadaan-keadaan kita, al barizati, baik niatnya ini adalah al barizah, yang jelas, yang nampak, al barizati, yang jelas atau nampak, wal khafiyati, dan samar. Karena niat itu macam-macam. Ada niat yang memang jelas nampak di dalam diri kita atau kita tonjolkan, ada yang memang secara samar. Ya, nanti akan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Qala telah berfirman, siapa Allah Ta'ala, hal keadaannya maha luhur siapa Allah. Wa ma umiru, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintah siapa manusia. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintah siapa manusia, illa kecuali liya'budullaha, liya'budu, supaya menyembah siapa manusia, Allah akan Allah. Tidaklah diperintah manusia itu kecuali untuk menyembah kepada Allah, mukhlishina, hal keadaannya murni atau ikhlas siapa manusia, lahu kepada Allah, ad-dina akan agama. Kita disuruh ikhlas dalam menyembah Allah,
dalam agama hunafa'a yang condong, hunafa'a hal keadaannya condong, hunafa'a hal keadaannya condong, jadi lebih condong kepada keikhlasan kita. Ya, ketika kita beribadah kepada Allah, kita condongkan niat kita dengan keikhlasan di dalam kita mendirikan agama. Wa yuqimu, dan mendirikan atau melaksanakan siapa manusia as-sholata akan sholat. Wa yu'tu, dan melaksanakan atau mengerjakan, menunaikan, sama. Wa yu'tu, dan menunaikan, mengerjakan, melaksanakan siapa manusia az-zakata akan zakat. Wa dzalika, bermula yang demikian itu mana? Yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Dinul qayyimah, itu adalah agama yang lurus. Dinul qayyimah itu adalah agama yang lurus. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala. Wa qala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala hal keadaannya maha luhur siapa Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Lan tanalu, tidak akan memperoleh, lan tanalu, tidak akan memperoleh siapa manusia al birra akan kebaikan, hatta sehingga tunfiku menginfakkan siapa manusia mimma daripada apa-apa tuhibbuna yang menyukai, yang mencintai siapa manusia hu akan ma, ya akan ma, tuhibbuna mencintai sama manusia akan perkara tersebut. Jadi tidak akan kita memperoleh kebaikan kecuali kalau memang kita sudah menginfakkan apa-apa yang terbaik yang ada dalam diri kita. Macamnya banyak. Yang kita tahu kalau secara infak itu hanya harta. Padahal diri juga kita bisa infakkan. Ketika kita memiliki ilmu, kita infakkan ilmu kita. Kita infakkan dengan berupa apa? Mengajarkan orang ngaji, mengajarkan ikro, mengajarkan tentang tata cara sholat. Itu juga adalah menginfakkan. Yang artinya kalau kita pelit sama ilmu, akan apa? Yang kita peroleh adalah keburukan. Karena ayat ini lan tanalul birra, enggak bakalan kita memperoleh kebaikan sampai kita bisa menginfakkan apa yang menjadi hal yang di dalam diri kita itu kita paling senangi, kita paling sukai. Gitu. Ya, kalau memang dalam harta, ya artinya Bang, tidak pelit di dalam harta, karena apa? Memang ada sesuatu atau mungkin baju atau mungkin ya harta atau mungkin kendaraan atau apa, kalau memang kita ingin infakkan, maka berikan yang terbaik. Ya, maka jangan berikan yang biasa-biasa saja, kalau bisa yang terbaik. Termasuk di dalam hal ilmu. Ya, ketika kita Allah berikan nikmat berupa memiliki ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu apapun itu yang kiranya bisa kita bagikan kepada orang lain, bagikan tanpa embel-embel apa-apa. Ya. Ini guru-guru ngaji atau para qori ya, membaca kitab ya, mengajarkan orang lain ya, makanya jangan diniatkan diniatkan kita sebagai profesi. Kadang-kadang kita niatkan sebagai profesi, karena ketika kita niatkan sebagai profesi, akhirnya apa? Ketika orang lain kagak kasih, orang yang kita ajarin atau jamaah kita nggak ngasih bisyarah, marah-marah ya. Maka ketika kita menginfakkan diri kita, tujuan kita adalah itu mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam beragama. Maka ya dikasih syukur, nggak dikasih jangan ditagih gitu. Ya dikasih apa? Ya syukur, nggak dikasih jangan ditagih, terpulang digerendengin ya. Itu. Nah ini pun berlaku untuk siapapun. Dalam artian, makanya yang mohon maaf kita para dai-dai kita, mubalik kita yang kadang-kadang pakai pasang tarif.
maka akan bersinggungan dengan ayat ini, gitu, dengan ayat ini. Ya, tapi apa? Balik lagi, tidak semata-mata yang memang ditarifin itu jelek. Kenapa? Karena yang kita lagi pasang di sini adalah keikhlasan. Kedua, menghadirkan niat. Siapa tahu dia pasang tarif, tujuannya niatnya adalah baik. Dari hasil yang dia peroleh sedikit atau banyak disisihkan untuk anak yatim, untuk pesantren, bisa jadi begitu. Maka apa? Kita nggak bisa menilai seseorang, tapi maklumnya kita, masyhurnya kita lebih banyak karena di manajemenin tujuannya apa? Ya meraup keuntungan. Yang padahal di dalam beragama atau di dalam kita menginfakkan diri kita tidak boleh dengan cara yang seperti itu. Harus mukhlisin, ikhlas, dan juga Pak, ya ini nggak bakalan dapat kebaikan. Maka ketika kita menginfakkan dan kita ikhlas diri kita, ya tidak tidak mengharapkan apa-apa, yaitu apa yang akan kita peroleh adalah albirro, kebaikan tersebut. Ya, itu. Jadi termasuk kita punya ilmu, kita punya harta, semua dan lain sebagainya. Surah Ali Imran ayat 92 itu. Qala ta'ala. Ya, tadi surah Lan Tanalul Birra itu surah Ali Imran ayat 92. Wa qala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala hal keadaannya maha luhur siapa Allah. Lan yanalallaha, auzubillahi minasyaitonir rajim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Lan yanala, tidak tidak ingin atau apa ya bahasanya, lan yanala tidak sampai Allah kepada Allah, luhumuha apa fa'il daripada yanala. Lan yanala tidak akan sampai Allah akan Allah apa luhumuha daging-daging kurban kamu. Luhumuha daging-daging kurban, hewan kurban. Wala dima'uha, dan juga tidak akan sampai darah-darahnya hewan kurban. Walakin, dan akan tetapi yanalu sampai hu kepada Allah apa at-taqwa. Walakin, dan tetapi yanalu sampai hu kepada Allah apa at-taqwa, ketakwaan, minkum di antara kamu sekalian. Nah, itu tentang hewan kurban, ya, tentang potong hewan kurban di hari Id, Idul Adha. Surah Al-Hajj ayat 37. Ya, lan yanallaha. Jadi apa? Bahwa yang sampai kepada Allah adalah bukan daging-daging yang kita kurbankan, bukan pula darah-darah yang kita keluarkan dari hewan kurban yang dipotong, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Maka kalau ada orang niatnya mungkin potong hewan kurban adalah sekedar unjuk, ya, unjuk diri bahwa dia adalah orang yang mampu untuk kurban. Ya, saya gak usah patungan, saya sapi satu dah, gitu. Bilangin orang-orang tuh saya bawa sapi satu, pakai disuruh bilangin orang-orang bawa sapi satu. Nah, kata-kata bilangin orang-orangnya inilah yang akhirnya niatnya dia bukan karena ketakwaan, tapi biar unjuk diri kepada orang lain. Ya, itu Bang. Sehingga niatnya apa yang diniatkan, ya sampai niatnya mana? Supaya nyohor, ya sampai nyohor. Ya, karena memang dia niatin apa? Suruh sampaikan ke orang-orang itu daging dari saya. Saya motong itu gak pakai patungan itu. Ya, sapi sendiri saya udah. Gitu. Nah, itu apa? Tujuannya adalah karena dia ingin supaya unjuk dirinya kalau dia mampu sendiri tanpa patungan, misalkan dalam hewan kurban, ya, nggak sampai kepada Allah dagingnya, nggak sampai kepada Allah Pak darah-darah yang dikeluarkan dari hewan kurban yang dipotong, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Maka ketika kita memotong hewan kurban, baik mau patungan atau sendiri-sendiri, niatkan adalah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Itulah yang Allah terima, itu yang Allah sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Jadi kalau dia ujungnya adalah unjuk diri, ya hewan kurban ya sekedar nyampe ke perutnya orang yang terima, sampai hanya kepada apa? Kebanggaan kepada dirinya sendiri, tapi sampai kepada Allah enggak. Kenapa? Karena yang Allah terima adalah ketakwaan.
Surah Al-Hajj ayat 37. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman. Wa qala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala hal keadaannya maha luhur siapa Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Surah Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu, qul katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu apabila menyembunyikan siapa manusia, in tukhfu apabila menyembunyikan siapa kaum atau manusia, ma akan sesuatu, fi sudurikum di dalam diri, di dalam dada mereka semua, di dalam dada kamu sekalian. Qul katakanlah ya Muhammad, in tukhfu apabila menyembunyikan siapa kamu sekalian, ma akan apa-apa, fi sudurikum yang ada di dalam dada kamu sekalian, yang terselubung di dalam dirinya, au tubdu atau yang nampak atau yang menampakkan siapa kamu sekalian, hu akan ma, ya'lam Allahu ya'lam maka mengetahui, hu akan ma siapa, Allahu Allah. Artinya apa? Ketika kita punya niat, baik itu niat itu terselubung di dalam diri kita atau memang kita tampakkan, sesungguhnya apa? Allah Maha mengetahui. Jadi apa? Allah lah yang mengetahui dari niat kita masing-masing. Ya, karena memang pembahasan ini tentang keikhlasan, pembahasan ini adalah tentang menghadirkan niat di dalam diri kita, baik perbuatan, perkataan maupun di dalam keadaan diri kita. Nah, ini ayat ini timbullah memberikan penjelasan kepada kita, mau niat kita terselubung, mau niat kita kelihatan, Allah tahu tujuan kita. Nah, itu apa? Sehingga di sini kita harus benar-benar memasang niat kita. Ya, niat kita dengan baik, dan imbasnya apa? Efeknya adalah kita pun yang melihat seseorang yang sedang meniatkan tadi, jangan berburuk sangka. Kenapa? Karena yang tahu niat sesungguhnya hanya Allah. Umpama ada orang dipamerin dia punya sedekah, ya dia sedekah dipamerin, artinya apa? Benar-benar dikasih lihat dia sedekah, setiap orang dikasih 200 ribu, suruh datang. Nah, ini pakai di videoin tuh, ya kayak selebritis atau yang lain, ya saudara-saudara kita yang puji kalau dikasih kelebihan, dia tampakin tuh sedekahnya 200. Kita yang lihat timbul apa di dalam diri kita? Ya bilang sedekah gitu aja pakai dipamerin. Ya kata kita, siapa tahu ini orang yang lagi sedekah tujuannya baik, mana nih dia lu nyontoh nih begini sedekah gitu. Artinya si orang yang sedekah ini punya niatan baik. Cuman kan kita nggak tahu niatan itu. Nah, ini yang tahu siapa? Hanya Allah. Jadi apa? Kita nggak boleh menjustifikasi, menghukumi seseorang itu ria, menghukumi seseorang itu buruk. Kenapa? Karena sebenarnya apa? Niat mereka ini ya'lamuhullah, Allah mengetahui. Jadi kita balikin aja udah apa? Ya udah, mudah-mudahan niatnya baik, itu aja udah. Karena kita nggak punya kemampuan untuk menilai seseorang bahwa itu buruk banget, itu begitu nggak boleh itu kata kita. Kenapa? Karena cara orang di dalam melakukan sesuatu itu berbeda-beda. Padahal niatnya bagus, cuma di dalam cara melakukannya menurut pandangan kita ini kurang bagus. Tapi menurut dia ini bagus, gitu. Ya makanya kita tidak boleh berburuk sangka. Itu apa? Itu makna mafhum mukhalafah daripada ayat yang model seperti ini. Ketika ada redaksi ayat atau hadis atau ungkapan para ulama, maka kita akan lihat dari dua sudut pandang, mafhum muwafaqahnya dan mafhum mukhalafah. Ya, secara mafhum muwafaqahnya bahwa bagaimanapun niat kita, baik yang terselubung maupun yang nyata, Allah tahu. Itu maknanya. Tapi mafhum mukhalafahnya buat kita adalah kita sebagai orang yang melihat orang lain sedang membuat kebaikan, jangan menjustifikasi kebaikan yang mereka lakukan adalah buruk atau baik. Gitu, ya. Seperti itu. Itu ayat Al-Quran yang menjelaskan atau menjadi dalil daripada keikhlasan dan menghadirkan niat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hadisnya. Wa an amiril mu'minin,
Wa an Amirul Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi Ibni Nufail Ibni Abdul Uzza Ibni itu royah apa robah? Ba apa ya? Ya. Ya. Ada yang ngomong lala shawab, ada yang royah, ada yang robah. Ya. Ibni Abdul Uzza, Ibni Robah, Ibni Abdillah, Ibni Qortin, Ibni Rozahi, Ibni Adi, Ibni Ka'bi, Ibni Lu'ayyi, Ibni Ghalibin Al-Qurasyi Al-Adawi. Nah, kalau udah sampai bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, ini bisa jadi nyambung sanadnya ke nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah di atasnya juga ada bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib. Artinya Umar bin Khattab memang sahabat Nabi, tapi diruntut-runtut nanti ketemu di nenek moyangnya, ketemu dengan Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, yang itu juga ketemu di nenek moyangnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Amirul Mukminin, wa an Amirul Mukminin, dan dari Amirul Mukminin rupanya Abi Hafsin, Abi Hafs, rupanya Umar bin Khattabi, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Robah bin Abdillah bin Qorb bin Zara bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurasyi, yang bangsa Quraisy. Jadi Sayyidina Umar termasuk golongan kaum Quraisy, ya, dari suku Quraisy, yang mana suku ini sama dengan baginda Rasulullah SAW. Al-Adawi, Quraisy Al-Adawi, radhiya, mudah-mudahan meredoi, siapa Allah anhu, daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, telah berkata siapa Sayyidina Umar. Qala, telah berkata siapa Sayyidina Abi Hafs atau Umar bin Khattab. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Sami'tu, telah mendengar siapa saya. Sami'tu, telah mendengar siapa saya. Rasulullahi, akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu, berkata, bersabda siapa Rasul. Yaqulu, bersabda siapa Rasul. Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabdanya Rasul? Isi matannya hadis adalah innamal a'malu binniyati, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu, sesungguhnya diterimanya amal atau perbuatan. Innamal a'malu, sesungguhnya diterimanya sebuah perbuatan itu bin niyati, bergantung kepada niatnya. Sesungguhnya setiap perbuatan itu, sahnya perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in, bagi tiap-tiap orang, ma, bermula sesuatu, nawa, yang meniati siapa, kulli imri'in, sesungguhnya setiap orang itu tergantung terhadap apa yang diniatinya, begitu. Wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in, bagi tiap-tiap orang, ma, bermula apa-apa, nawa, yang meniati siapa, kulli imri'in. Sesungguhnya sahnya setiap amal atau diterimanya setiap amal adalah tergantung kepada niatnya. Maka setiap orang itu tergantung kepada apa yang diniatinya. Faman kanat, maka bermula siapa orang. Faman, maka bermula siapa orang. Kanat, yaitu ada. Kanat, yaitu ada apa, hijratuhu, hijrahnya. Man, hijratuhu, hijrahnya. Man, ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah. Kalau ada orang hijrahnya atau niatnya, jadi hijrah itu bisa kita maknain niat. Maka apabila ada orang yang niatnya adalah hanya kepada Allah dan rasulnya, fahijratuhu, maka bermula hijrahnya si man. Fahijratuhu, maka bermula hijrahnya si man, ilallahi,
yaitu kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya Allah. Wa man kanat konon dan rumlah siapa orang kanat yaitu ada siapa apa hijratuhu hijrahnya man. Wa man bermula siapa orang yaitu kanat ada apa hijratuhu hijrahnya man lidunya yaitu bagi dunia yusibu yang meraih siapa si man ha akan dunia au imra'atin atau hijrahnya kepada perempuan yang tihu yang menikahi siapa si man ha akan imro'ah fa hijratuhu. Nah, fa ini namanya jawab daripada man. Fa hijratuhu ini fa-nya namanya jawab daripada syarat. Mana syaratnya? Man. Ya, dalam ilmu nahwu ada namanya jawab syarat. Ya. Fa hijratuhu maka bermula hijrahnya si man ilama yaitu kepada apa-apa hajaro yang menghijrahkan siapa si man ilaihi kepada ma. Jadi kalau ada orang niatnya atau hijrahnya adalah hanya tujuan dunia yang ingin diraihnya atau tujuannya hanya kepada perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya, maka niatnya itu yaitu terhadap apa yang diniati. Ya kalau dia niatnya bersedekah hanya untuk ria, maka yang dia dapat hanyalah dunia, yaitu berupa kebanggaan. Akhirat enggak. Kenapa? Karena memang niatnya sampai di situ doang, sampai di membanggakan diri, gitu. Enggak sampai kemana? Ketakwaan atau nyampe kepada Allah. Ya tergantung apa yang diniatkannya. Muttafaqun ala sihhatihi ay hadisun muttafaqun ala sihhatihi bermula ini hadis ay hadzal hadis bermula ini hadis muttafaqun itu disepakati apa hadis ala sihhatihi atas kesohihannya hadis. Jadi hadis ini sudah disepakati kesohihannya. Rawa meriwayatkan hu akan hadis siapa? Imam al-muhaddisina, dua imam dari para ahli hadis. Imam al-muhaddisina asalnya imamani karena dia disusun jadi susunan idhofah, maka nunnya nggak bisa masuk. Imam al-muhaddisain, dua imam dari golongan para muhaddisin, para ahli hadis. Jadi para ahli hadis itu banyak. Nah ini dua imam yang meriwayatkan hadis tersebut. Siapa? Abu Abdillahi, rupanya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirati ibni Bardisbah al-Ju'fiyu al-Bukhariyu. Rupanya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah, rupanya al-Ju'fi al-Bukhariyu al-Bukhari, Imam Bukhari maksudnya. Ya, Imam Bukhari. Dua imam, pertama Imam Bukhari, satu lagi siapa namanya? Wa Abul Husain, dan Imam Abul Husain. Rupanya Muslim bin Hajjaji. Imam Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim ibni Muslimin al-Qushairiyu an-Naisaburiyu. Imam Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, atau nama lainnya adalah Imam Muslim. Dengan kata lain, ini adalah hadis muttafaqun alaihi, hadis yang sudah disepakati oleh para ahli hadis, yaitu dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebagaimana sering kita dengar guru kita, ya, beliau Mukarram Kiai Ahmad Hizila sering memberikan penjelasan kepada kita, Pak, bahwa ketika sudah hadis Bukhari Muslim itu derajatnya adalah sudah di bawah Al-Quran. Jadi Al-Quran setelah itu kan hadis,
Maka hadis yang terpercaya adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua imam ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baru nanti di bawahnya lagi level bawahnya hadis adalah Imam Bukhari, level hadis lagi di bawahnya Imam Muslim, baru imam-imam yang lain. Jadi levelnya ada level-levelnya hadis. Hadis level pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang beliau ini, itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu di bawahnya nanti baru Imam Bukhari, baru bawahnya lagi baru Imam Muslim, baru nanti imam-imam yang lainnya dari para ahli hadis. Gitu. Radiya, mudah-mudahan meredoi. Siapa Allah anhuma, daripada keduanya. Keduanya siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fi kitab yaihima, di dalam kitab keduanya, di dalam dua kitab imam keduanya, Imam Bukhari Muslim, kitabnya masing-masing. Al-Lazaini, yang mana keduanya? Huma, ya Al-Lazaini tadi kitab yaihima, ya keduanya itu Ashahul Kutubi, yaitu paling soheh-sohehnya kitab-kitab, paling sohehnya kitab al-musannafati, yang dikarang. Jadi dua kitab itu, yaitu kitab Imam Bukhari dan kitab Imam Muslim, kitab hadisnya adalah kitab yang paling soheh, yang karangan kitab yang paling soheh di antara kitab-kitab hadis yang lain. Gitu. Satu lagi, wa an ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa an ummil mu'minina, dari ummil mu'minin, rupanya ummi Abdillahi, ummi Abdillah, rupanya Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu, mudah-mudahan meredoi. Siapa Allah anha, daripada Siti Aisyah. Qala, telah berkata siapa Siti Aisyah? Qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang disabdakan? Yaghzu, menyerang. Yaghzu, menyerang siapa? Jaisun, tentara. Para pasukan menyerang. Menyerang siapa? Al-Ka'bah, akan Ka'bah. Para pasukan perang, para tentara menyerang Ka'bah. Siapa ini? Tentaranya Raja Abraha. Ya, Raja Abraha tentaranya menyerang gitu. Ya, jadi bukan berarti hidupnya pada zaman itu kan, pada zaman Abraha itu Rasulullah baru dilahirkan. Artinya Rasulullah sedang menceritakan pada saat itu Raja Abraha ini beserta pasukannya nyerang Ka'bah. Fa iza kanu, maka apabila ada siapa? Jaisun, itu tentara tadi, ketika ada siapa? Si Jaisun tadi di Baida, sudah sampai di kota atau di tanah Baida, udah nyampe di tanah Baida, minal ardi, daripada bumi. Maksudnya apa? Pasukan perang tadi sudah sampai di Baida. Baida itu perbatasan, ya, udah masuk di dalam kota suci Mekah, mau masuk Baida. Yuk sapu, di apa ya bahasanya? Disikat semua tuh, habis nih, diamblesin, ya, dihancurin semua. Itu namanya yuk sapu. Ya. Yuk sapu, diambleskan. Siapa? Jais. Yuk sapu, diambleskan apa? Siapa? Bi awalihim, dari rombongan awal mereka, Jais, wa akhirihim, dan rombongan akhir mereka. Maksudnya apa? Dari rombongan paling depan sama rombongan paling belakang habis semua. Artinya apa? Nggak ada yang tersisa. Gitu. Sedangkan apa? Di dalamnya itu bukan hanya orang yang lagi tentara doang. Jadi ini tentara udah lagi berangkat, itu nyampe mana? Ke Baida. Jadi udah sampai di Baida, ini tentara yang paling depan kayak mau tentara yang paling belakang kayak habis semuanya, hancur semuanya, disikat semuanya. Ya, yang kita dengar dengan apa? Yang kita lihat riwayat dengan burung ababil, hancur semuanya itu. Sedangkan di barisan orang-orang ini bukan hanya para tentaranya Raja Abraha, tapi juga di situ ada pasar. Yang mana pasar itu ada orang yang lagi jual beli. Gitu. Di situ ada orang lain yang memang tidak ada sangkut pautnya sama rombongan tentara Raja Abraha, gitu. Tapi disikat habis semuanya, gitu. Ya itu, ini hadis begitu kurang lebih maknanya. Wafihim, kali kata wafihim, dan yaitu pada
rombongan Jais pada tentara itu, di dalam tentara tadi, karena ini disikat dari barisan pertama sampai barisan terakhir, disikat habis semuanya. Sedangkan di antara mereka itu apa? Aswaqahum, yaitu ada apa? Bermula ada pasar-pasarnya mereka, pasar-pasarnya kaum. Waman yang bermula siapa? Waman dan orang. Laisa yang tidak ada, siapa sih man? Minhum, itu bagian daripada Jais. Waman yang bermula orang itu, orang yang mana? Orang yang ada di pasar itu. Laisa, bukanlah siapa sih man? Minhum, itu bagian daripada si Jais, daripada tentara. Sedangkan ini dihabisin semua, bagian awal sampai bagian akhir semua habis, ambles. Sedangkan di dalam bagian itu, di dalam tentara ini bukan hanya tentara, tapi ada orang-orang yang pada berjual beli di pasar. Cuman kebetulan tentara ini lewat. Ya karena tentara ini banyak, depan belakang habis semuanya. Jadi, sedangkan di situ apa? Ada orang yang lagi jual beli, ada orang yang lagi dagang, ada yang lagi beli, ada orang lain yang memang lagi lagi berjalan di situ yang bukan bagian daripada tentara Raja Abraham. Itu habis semuanya. Gitu. Lalu waqala, bersabda siapa Nabi? Yuksafu, diambleskan apa? Bi awalihim wa akhirihim, rombongan tentara yang bagian depan, wa akhirihim, dan bagian belakangnya itu, artinya dari depan sampai belakang habis semuanya. Summa, kemudian yub'asuna, dibangkitkan siapa mereka semuanya itu, yang ada di awal dan di akhir, semuanya itu dibangkitkan ala niyatihim, atas niat-niat mereka semuanya. Atas niat-niat mereka semuanya. Muttafaqun, ai hadzal hadis, bermula hadis ini muttafaqun, udah disepakati alaihi, atasnya hadis ini. Hadza, bermula ini redaksi mana? Tulisan yang kita lihat ini matan hadis, lafzul Bukhari, ini adalah redaksinya Imam Bukhari. Gitu. Ya, maksudnya apa? Jadi ketika Rasulullah sedang menceritakan dulu Raja Abraha beserta tentaranya, habis semuanya itu, bagian depan sampai belakang nggak ada yang tersisa, semua habis. Ya dapat azab Allah dengan burung ababil. Sehingga para sahabat ada yang nanya, lah di situ kan ada pasar ya Rasul, di situ kan ada orang lain juga. Di dalam barisan itu nggak semuanya para tentara, tapi ada orang yang lagi jual beli. Nah itu kalau dihabisin semua, bagaimana itu dia? Gitu. Apakah dia termasuk golongan orang-orang yang sedang membenci Allah? Apakah mereka termasuk orang-orang yang sedang berperang memusnahkan Ka'bah? Nah, lalu Rasulullah jawab apa? Memang semuanya dihabisin dari depan sampai belakang. Ntar di hari kebangkitan mereka datang semua dengan niatnya masing-masing. Gitu. Artinya apa? Yang memang niatnya kagak ngikut perang, emang dia lagi jual beli, nanti dia akan berhujah di sana. Ada alasannya. Oh enggak, saya kagak ngikut perang, kagak ngikut nyerbu Ka'bah, saya lagi jual beli, ikut mati juga saya di situ. Ya jadi apa artinya? Artinya ini enggak termasuk ke dalam golongan siapa? Golongan orang-orang yang sedang menyerang Ka'bah. Yang nantinya hisabnya mereka lain, bukan hisab orang-orang yang berdosa. Hisabnya apa? Ya memang mereka lagi jual beli. Ya sama halnya, mohon maaf, kita di mana? Mungkin di sebuah kampung, ini kampung isinya ahlul maksiat, orang maksiat semuanya. Cuman apa? Di kampung itu bukan berarti nggak ada orang baik, ada. Cuman gara-gara banyak orang-orang maksiatnya, diazab semua di kampung, diluluh lantakan semua ini. Berupa musibah, entah itu kebakaran, entah itu banjir bandang, entah itu tsunami, hancur semuanya. Gitu. Apakah itu yang orang-orang baik tadi yang senang ngaji, yang senang kebaikan, termasuk ke golongan mereka? Enggak. Nanti mereka akan dihisab, dibangkitkan kembali, dihisab sesuai dengan niat mereka masing-masing. Yang ahli maksiat ya dosa dengan ahli maksiatnya, yang memang orang kebaikan mereka dapat amal ibadah kebaikannya. Bukan berarti semuanya orang yang itu di dalam itu apa? Buruk. Enggak. Itulah yang dimaksud dengan laisa summa yub'asuna ala niyyati. Mereka semua nanti kembali kepada Allah, dibangkitkan dari alam kuburnya, tergantung dari niat mereka masing-masing. Dan itu muttafaqun alaihi, hadza lafzul Bukhari wallahu a'lam bishawab. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala, sampai di situ.